Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti kebaktian malam Passion dalam Kamis Putih 14 April 2022. Mari kita mengikuti kebaktian malam Passion walaupun secara online, kita boleh mengikutinya dengan penuh hikmat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita bersama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang salib yang mencekam sesak derita mulai terasa. Berulang kali Yesus telah mengungkapkan tragedi kesadisan manusia akan terulang. Namun, semua seakan terlelap dalam pesta jamuan makan malam itu. Gelak tawa membahana, seiring gelas yang berdenting melupakan tarian maut yang baru saja dimulai. Mari kita masuki ibadah malam ini dengan menghayati jalan penderitaan Yesus bagi kita, manusia yang berdosa, dengan menyanyikan lagu pujian bagi Dia. Selamat bagiku, ya
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membacakan litani yang diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian berikutnya, Above All. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita akan membacakan litani yang kedua, diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian bersama, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian Suaramu Ku Dengar.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Malam ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah Kamis Putih sebagai persiapan kami menyambut peringatan akan hari kematian Kristus di kayu salib. Perlengkapi kami melalui firman-Mu malam hari ini. Lawatlah kami, ya Allah, supaya hati kami benar-benar memahami dan mengerti akan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami. Berbicaralah Engkau kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di kebaktian malam hari ini tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan ayat 56. Beginilah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya dan melakukannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan menyapa kita untuk mengingat kembali bahwa ada dua peristiwa penting yang terjadi atas diri Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani, malam sebelum ia ditangkap. Saudara, di Taman Getsemani itu merupakan tempat di mana Yesus biasanya berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Taman Getsemani bukanlah taman yang asing bagi Yesus dan murid-muridnya. Sebab beberapa kali mereka berkumpul di sana, berada di taman itu, bahkan Yesus sendiri pun pernah berdoa di taman itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, peristiwa di Taman Getsemani mengingatkan kita akan pergumulan Yesus dalam doa sebelum ia diserahkan ke imam-imam, ke pemerintahan Romawi yang ketika itu yang memutuskan untuk menyalibkan dia. Malam di mana dia ditangkap, Yesus bergumul dalam doa-doanya, mengajak ketiga muridnya Yohanes, Yakobus, dan Simon Petrus untuk bersama dengan dia.
Yesus memohon, kalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa, jadilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan di Taman Getsemani mengingatkan kita bagaimana Yesus tunduk takluk pada kehendak Allah. Bagaimana Yesus taat pada apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah atas dirinya. Dan di Taman Getsemani itu ia bergumul dalam doa-doanya. Peristiwa kedua di Taman Getsemani mengingatkan kita, malam yang bisu, malam yang kelam dan gelap itu, di mana segerombongan orang datang mencari Yesus dengan Yudas Iskariot sebagai petunjuk jalannya, pemimpin di antara mereka, untuk menunjukkan yang mana pribadi Yesus itu di tengah-tengah kegelapan malam yang gelap. Mereka membawa obor dan pentungan, bahkan pedang. Ada banyak orang yang mendatangi Taman Getsemani itu bukan untuk mencari Yesus lalu beribadah mendengarkan pengajarannya, tetapi orang banyak malam kelam itu datang kepada Yesus untuk mencari dan menangkap Yesus, mensesah Yesus, menganiaya Yesus, bahkan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, maka malam ini kita akan merenungkan peristiwa yang kedua. Malam di mana Yesus ditangkap, dihianati oleh salah seorang di antara ke-12 murid-muridnya hanya dengan 30 uang perak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah tema kita malam hari ini yang kita renungkan. Dari Getsemani menuju Kalvari. From the Getsemani to Calvary. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Waktu Yesus masih berbicara, kepada siapa Yesus berbicara malam itu? Kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Sebelumnya diceritakan bagaimana Yesus mendidik, mengajar, menegur murid-muridnya yang tertidur ketika dia berdoa. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus pergi lagi menjauh lalu berdoa seorang diri. Ketika dia selesai berdoa, dia menjumpai murid-muridnya tidur lagi. Sampai 3 kali. Hingga Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan ketika Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya yang bersama dengan dia di Taman Getsemani malam yang kelam itu, tiba-tiba datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yudas ketika itu bukan untuk mendengar ajaran Yesus. Kedatangan Yudas ketika itu bukan untuk mengikuti Yesus berdoa bersama-sama, tapi kedatangan Yudas pada waktu itu sebagai penunjuk jalan, pemimpin segerombolan orang-orang yang membawa pedang dan pentung, untuk mereka menangkap Yesus, mensesahnya, menistanya, menganiayanya, lalu menyerahkannya kepada pemerintahan Romawi untuk disalibkan di Golgota. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yudas yang notabene adalah salah seorang di antara ke-12 murid yang selama ini kita tahu, kita kenal sebagai orang-orang yang terdekat dengan Yesus. Dari sekian ribu orang yang mendengar dan mengikut Yesus dalam pelayanannya, ada 12 orang murid yang dikhususkan untuk berada dekat dan selalu senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Salah satu di antara mereka adalah Yudas. Itu artinya latar belakang Yudas ketika itu adalah sebagai seorang murid rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk mendampingi dia dalam pelayanannya.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang datang bukanlah Yudas seorang diri. Bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ternyata Yudas tidak datang seorang diri. Yudas disertai oleh segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Serombongan besar orang ini sangat banyak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dikatakan, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Serombongan besar orang itu dalam Injil Yohanes dikatakan sepasukan prajurit. Sepasukan prajurit itu dalam bahasa Yunani dipakai kata speira. Speira itu merupakan suatu pasukan yang besarnya adalah 1/10 dari satu legion. 1/10 jumlahnya dari satu legion. Jika satu legion terdiri dari 6.000 orang atau 6.000 pasukan, maka 1/10 dari 6.000 atau speira. Dalam Injil Yohanes dikatakan sepasukan prajurit atau speira itu 1/10 dari legion. Berarti 1/10 dari 6.000 pasukan. 1/10 dari 6.000 orang. Berarti jumlah yang datang serombongan besar orang itu mencapai 600 orang. Datang ke Taman Getsemani menyertai Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus, untuk menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, hanya untuk menangkap satu orang Yesus, Yudas disertai serombongan besar speira yang berjumlah 600 orang atau 600 pasukan. Itu artinya persiapan mereka yang hendak menangkap Yesus pada malam itu benar-benar direncanakan sedemikian rupa. Benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa. Sampai mereka berbondong-bondong berjumlah 600 orang bahkan kemungkinan lebih. Datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus di malam itu. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Mereka benar-benar merencanakannya dengan baik. Termasuk Yudas yang ada di dalamnya. Terlibat dalam strategi penangkapan, pengkhianatan Yesus malam itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebegitu mencekamnya malam itu. Sampai-sampai mereka membawa lentera, suluh sebagai alat penerang. Begitu gelap dan mencekamnya malam itu di Taman Getsemani. Sampai-sampai mungkin suara riuh orang berteriak terdengar untuk menangkap Yesus. Ada 600 orang. Menurut bahasa Yunaninya dikatakan serombongan besar atau sepasukan prajurit. Itu dipakai kata speira. 1/10 dari legion. Satu legion itu 6.000 pasukan, maka 1/10 dari 6.000 ada 600 pasukan yang datang ke dalam Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, malam ini coba kita renungkan bagaimana mencekamnya, mengerikannya, gelapnya di Taman Getsemani kala itu. Menakutkannya, taman itu didatangi 600 pasukan untuk mencari dan menangkap Yesus Kristus. Mereka benar-benar mempersiapkan, merencanakan, mengatur strategi bagaimana supaya Yesus dapat mereka tangkap dan mereka serahkan ke tangan pemerintahan Romawi. Yesus difitnah, Yesus dikhianati.
Tapi malam hari ini kita bisa melihat ketika 600 orang itu datang ke Taman Getsemani, mereka beroleh petunjuk dari Yudas Iskariot. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ternyata Yudas telah memberi tanda bahwa orang yang akan kucium, itulah dia. Bisa saja dari strategi Yudas ini menunjukkan bahwa kebanyakan 600 orang itu mungkin tidak mengenal rupa Yesus sedemikian rupa. Tidak begitu kenal dengan ciri-ciri pribadi Yesus sedemikian rupa. Sampai-sampai Yudas memberi tanda dengan mencium Yesus. Itulah dia, tangkaplah dia. Lazim memang Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa itu orang memberi salam dengan mencium pipi kiri dan kanan. Lazim memang saudara-saudara, salam yang mereka berikan itu salam kedekatan, salam penghormatan kepada orang yang pantas menerima salam itu. Maka mungkin menurut Yudas, Yesus tidak tahu kalau salam itu adalah salam pengkhianatan. Ciuman itu merupakan ciuman pengkhianatan. Menurut Yudas mungkin Yesus tidak tahu akan apa yang mereka rencanakan. Tetapi ayat 50 berkata, apa yang dipikirkan Yudas ternyata tidaklah demikian. Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara-saudara, dari kalimat Yesus pada ayat 20, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Untuk apa? Untuk memberi tanda bahwa akulah Yesus itu supaya ditangkap. Untuk itukah engkau datang? Untuk mengkhianatiku, menyerahkanku ke tangan orang-orang berdosa? Untuk itukah engkau datang? Menunjukkan bahwa sekalipun mungkin orang tidak tahu rencana Yudas dan segerombongan orang itu, tapi tidak dengan Yesus. Yesus tahu persis apa yang mereka rencanakan. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi atas dirinya di Taman Getsemani. Yesus tahu persis akan apapun yang terjadi di malam yang mencekam di Getsemani pada malam itu. Yesus tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menolak untuk menghindari penangkapan itu. Yesus menolak untuk melarikan diri seperti murid-muridnya yang lain. Yesus menolak untuk melakukan perlawanan. Kenapa? Karena ketika salah seorang murid menarik pedangnya lalu menghentakkan pedang itu sampai telinga hamba imam itu putus. Justru Yesus menyembuhkan telinga yang putus itu. Itu artinya Yesus tidak melakukan perlawanan secara fisik. Dan dia menegur muridnya yang mengeluarkan pedang pada malam itu. Dengan berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Yesus menegur muridnya. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang, artinya Yesus melarang agar murid-muridnya tidak melakukan perlawanan secara fisik. Yesus tidak ingin ada korban jiwa malam hari itu. Karena apa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi atas dirinya di malam itu. Yesus tahu, saudara. Lalu dia menegur orang-orang yang ada di situ. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat?" Yesus menegaskan, bukannya aku tidak bisa membela diri, bahkan aku bisa menyuruh malaikat-malaikat datang untuk membelaku, untuk mengalahkan segerombongan pasukan itu.
bukan tidak bisa Yesus memerintahkan malaikat-malaikat untuk turun membela dirinya malam itu. Tapi Yesus katakan dia tidak melakukannya. Kenapa? Jika aku melakukan pembelaan atas peristiwa malam ini, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Dasar Yesus tidak melakukan pembelaan, tidak melakukan perlawanan, karena Yesus ingin menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus bukan tidak bisa mengalahkan serombongan pasukan yang besar itu. Yesus bukan tidak bisa mengalahkan 600 pasukan Speira itu. Yesus bisa mengalahkan mereka. Yesus bisa mengusir, menghalau, menghancurkan serombongan orang itu termasuk Yudas Iskariot. Yesus bisa lakukan. Maka ia tegaskan, atau sang kamu aku tidak bisa memerintahkan, menyuruh, meminta malaikat supaya turun 12 orang untuk menghalau, mengalahkan serombongan orang ini? Yesus menegaskan, sesungguhnya dia bisa melarikan diri, dia bisa menghindari penangkapan itu, dia bisa melakukan perlawanan, bahkan membasmi habis orang-orang yang menangkap dia malam itu. Dia bisa lakukan, sesungguhnya begitu. Tetapi Yesus tidak lakukan, karena apa? Karena jika dia melakukannya, bagaimana mungkin yang tertulis dalam kitab suci itu digenapi? Lagi-lagi saudara-saudara, di malam mencekam dan gelap di Taman Getsemani, Yesus menegaskan dirinya tunduk taat pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Tunduk taat pada nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab suci. Pada kehendak Bapanya. Untuk menggenapi apa yang tertulis. Bapak Ibu Saudara sekalian, di malam di mana Yesus ditangkap, dia menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang berdosa. Kenapa dia menyerahkan dirinya? Karena sesungguhnya Yesus bisa melepaskan dirinya, tapi tidak dilakukannya. Sesungguhnya Yesus bisa melakukan perlawanan, tapi dia tidak melakukannya. Justru ketika telinga salah seorang hamba di situ diputuskan oleh salah seorang murid dengan pedang, Yesus justru menyembuhkannya. Itu artinya Yesus sesungguhnya bisa saja melarikan diri, melakukan perlawanan, mengalahkan semua orang yang ada di situ. Malam itu Yesus bisa lakukan, tapi Yesus tidak lakukan. Karena apa? Dia tunduk pada kehendak Allah. Dia tahu hidupnya untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sesungguhnya kita. Dalam kondisi terpuruk, kondisi menderita, kondisi sakit sekalipun, mari kita belajar, berjuang untuk tunduk taat pada perintah-perintah Allah. Untuk tunduk dan taat kepada ketetapan-ketetapan Allah. Sebagaimana yang Yesus lakukan di Taman Getsemani malam itu. Ketika dihianati, justru Yesus tidak membela diri. Betapa sakitnya orang yang dekat dengan kita justru mengkhianati kita. Sangat sakit Bapak Ibu. Tapi Yesus tidak membela dirinya. Justru dia berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Yesus menyambut Yudas yang mengkhianati dia dengan menyebutnya sebagai teman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, hai teman. Padahal dia sudah dikhianati. Padahal ada rencana busuk, rencana jahat atas Yesus dalam diri Yudas Iskariot. Tapi Yesus memanggilnya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu ayat 55, Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus menegur, mengingatkan orang-orang banyak, termasuk Speira itu, 600 pasukan yang datang malam itu. Dengan apa? Sangkamu aku ini penyamun? Bukankah tiap-tiap hari engkau menemukan aku di bait Allah? Mengapa kamu tidak menangkap aku? Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika Yesus menegur segerombongan orang besar yang datang itu, sangkamu aku ini penyamun, sehingga engkau datang dengan pentung dan pedang? Sangkamu aku ini penyamun, sehingga engkau datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Sangkamu aku ini penyamun, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Bukankah seharusnya ketika di bait Allah engkau bisa menangkap aku? Tapi jawabannya, kenapa harus malam itu Yesus ditangkap? Supaya terjadi genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Penangkapan Yesus malam itu di Taman Getsemani pun untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kita bisa menemukan bahwa segala sesuatu tentang keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini merupakan penggenapan atas nubuatan Allah dalam kitab-kitab nabi-nabi. Segala sesuatu yang terjadi atas diri Yesus Kristus adalah untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Maka Yesus tidak melakukan perlawanan pembelaan terhadap dirinya. Sebab ia tahu apa yang terjadi atas dirinya merupakan penggenapan dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu perikop ini ditutup dengan semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Hanya Taman Getsemani yang menjadi saksi bisu di mana Yesus ditangkap. Hanya malam yang kelam yang tersisa, sebab murid-muridnya yang selama ini bersama dengan dia meninggalkan dia dan melarikan diri, meninggalkan pribadi Yesus dan melarikan diri, meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita merenungkan kembali, mempersiapkan hati kita. Penderitaan Yesus dimulai malam sebelum ia ditangkap, malam sebelum ia disesah, malam sebelum ia dipakukan di kayu salib. Malam itu kita peringati di malam hari ini. Yesus menyerahkan dirinya dengan tidak melakukan perlawanan, dengan tidak melakukan pembelaan. Di balik itu, saudara-saudara, ada rencana jahat dalam diri Yudas untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus dengan mendapatkan 30 uang perak. Betapa sedihnya ketika orang yang dekat dengan kita mengkhianati kita. Demikianlah malam hari ini. Mari kita kembali mempersiapkan diri kita. Kalau kita boleh mengingat, malam inilah Yesus ditangkap. Malam inilah dia bergumul di Taman Getsemani. Malam inilah dia dikhianati dan diserahkan Yudas Iskariot ke tangan orang-orang yang datang bersama dengan dia. Malam inilah pengkhianatan, salam pengkhianatan. Malam inilah Yesus mengalami semua itu. Tapi menariknya, saudara-saudara, malam ketika ia ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan. Malam ketika ia ditangkap, ia tidak membela dirinya. Malam ketika ia ditangkap, ia tidak menyuruh malaikat-malaikat untuk menghalau segerombongan orang itu.
Malam ketika ia ditangkap, ia justru mengatakan, biarlah semua ini terjadi supaya digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Marilah kita semakin mempersiapkan hati kita, semakin mempersiapkan diri kita untuk menyongsong peristiwa penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk mengerti, tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Malam di mana Yesus ditangkap, dia tidak membela dirinya. Malam ketika Yesus ditangkap, dia tidak melakukan perlawanan. Malam ketika Yesus dihianati, justru dia memanggil Yudas sebagai teman. Malam ketika Yesus dihianati, murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Hanya Taman Getsemani yang mencekam, yang tersisa bersama dengan Yesus dalam penangkapan malam itu. Malam ini kami berdoa, Tuhan jamahlah kami semua. Tolonglah kami semua supaya semakin kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menyongsong momen Jumat Agung esok hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Berserah kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian malam passion kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kemudian doksologi, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah, bersama-sama terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan penghiburan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian, mulai malam ini, esok, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.